Kali ini kita akan membahas sebuah soal dari USAMO tahun 2002, soal nomor 2. Diberikan segitiga ABC sedemikian sehingga kotangen A per 2 dikuadratkan ditambah 2 kali kotangen B per 2 dikuadratkan ditambah 3 kali kotangen C per 2 dikuadratkan sama dengan 6S per 7R dikuadratkan, di mana S dan R menyatakan setengah keliling dan jari-jari lingkaran dalam segitiga tersebut. Pertanyaannya adalah, buktikan bahwa segitiga ABC sebangun dengan segitiga T dengan panjang sisi-sisinya merupakan bilangan bulat positif, di mana FPB ketiga sisinya adalah 1. Tentukan bilangan bulat tersebut. Nah, baik, pertama kita gambar dulu sebuah segitiga ABC yang merepresentasikan soal. Kemudian di sini pusat dari lingkaran dalam segitiga tersebut adalah O. Kemudian kita punya panjang sisi BC katakanlah A. Kemudian panjang sisi dari AC sama dengan B. Lalu panjang sisi dari AB katakanlah sama dengan C. Berarti di sini kita punya S sama dengan A plus B plus C per 2. Selain itu, kita coba misalkan kotangen A per 2 sama dengan U. Lalu kotangen B per 2 sama dengan V. Dan kotangen C per 2 sama dengan W. Dari soal ini jelas ya, 2 kali panjang AD kemudian ditambah dengan 2A itu akan sama dengan keliling. Akibatnya panjang AD akan sama dengan S dikurang A. Nah, kita akan berfokus pada kotangen A per 2. OD itu kan tegak lurus dengan AB. Kemudian kita tahu bahwa titik pusat dari lingkaran dalam sebuah segitiga adalah merupakan titik potong dari ketiga garis bagi sudut segitiga ABC di sini. Maka dengan demikian kita punya kotangen A per 2 sama dengan panjang AD per jari-jari atau per OD. Nah, karena panjang jari-jari dari lingkaran dalam sebuah segitiga adalah rumusnya ini ya, R sama dengan L per S. L itu luas segitiganya. Maka kemudian kita bisa bikin AD per luas segitiga ABC per S. Nah, karena panjang AD tadi adalah S dikurang A, maka kita punya S dikurang A dikali S per luas ABC. Nah, luas ABC pakai formula Heron ya, kalau saya tidak salah namanya. Itu adalah akar dari S kali S kurang A kali S dikurang B dikali S dikurang C. Nah, dari sini kemudian kita punya nilai dari kotangen A per 2 atau kotangen A per 2 nya tadi adalah U akan sama dengan akar dari S dikurang A dikali S per S dikurang B dikali S dikurang C. Nah, kemudian dengan pola yang serupa, dengan cara yang sama, nanti kita akan peroleh nilai V sama dengan akar dari S dikurang B dikali S per S dikurang A dikali S dikurang C. Lalu untuk W, kita punya W sama dengan akar dari S dikurang C dikali S per S dikurang A dikali S dikurang B.
Maka dengan demikian akibatnya U plus V plus W tak lain adalah akar S dikalikan dengan S dikurang A ditambah S dikurang B ditambah S dikurang C per akar dari S dikali S dikurang A dikali S dikurang B dikali S dikurang C. Atau ini sama dengan S akar S, karena ini ya, A plus B plus C itu sama dengan 2S per akar dari S dikurang A dikali S dikurang B dikali S dikurang C. Nah, dari sini maka kita bisa simpulkan bahwa nilai dari U plus V plus W itu sama dengan U dikali V dikali W. Oh iya, di sini ini apa ya? Ini akar dari S dikurang A dikali S kurang B kali akar S kurang C. Nah, kemudian kita tahu tadi bahwa luas dari segitiga ABC itu sendiri menggunakan rumus Heron adalah akar dari S dikali S dikurang A dikali S dikurang B dikali S dikurang C. Dan karena jari-jari lingkaran dalam segitiga adalah R, maka luas ABC akan sama dengan R dikali S. Dengan demikian, maka S akar S per akar dari S dikurang A dikali S dikurang B dikali S dikurang C itu sama dengan S kuadrat per luas ABC. Dan ini tidak lain sama dengan S kuadrat per R dikali S, atau ini sama dengan S per R. Maka kemudian akibatnya U ditambah V ditambah W sama dengan U kali V kali W sama dengan S per R. Nah, lalu mengingat nilai dari 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat adalah 7 kuadrat. Kemudian kita cek lagi soalnya. Kita punya kotangen A per 2 dikuadratkan ditambah 2 kali kotangen B per 2 dikuadratkan ditambah 3 kali kotangen C per 2 dikuadratkan sama dengan 6S per 7R dikuadratkan. Kotangen A per 2 adalah U, kotangen B per 2 adalah V, dan kotangen C per 2 adalah W. Maka kemudian di sini kita punya dua kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat, yang mana ini sama dengan 7 kuadrat, dikali U kuadrat ditambah 2V dikuadratkan ditambah 3W dikuadratkan. Nilainya akan sama dengan 6U ditambah 6V ditambah 6W dikuadratkan. Kemudian dari sini kita gunakan ketaksamaan, ada ketaksamaan yang namanya ketaksamaan
Cauchy-Schwarz. Lebih kurang di ketaksamaan Cauchy-Schwarz itu kita punya A1 kali B1 kemudian ditambah dan seterusnya hingga AN kali BN dikuadratkan, nilainya akan kurang dari atau sama dengan A1 kuadrat ditambah dan seterusnya hingga AN kuadrat dikali B1 kuadrat ditambah dan seterusnya ditambah BN kuadrat. Ini untuk real positif ya berlakunya. Nah, lalu tadi kita punya 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 6 kuadrat, kemudian ada U kuadrat ditambah 2V kuadrat ditambah 3W kuadrat. Kalau kita perhatikan 2 dikali ini ya, 2 dikali 3W adalah 6W, kemudian 3 dikali 2V adalah 6V, dan 6 dikali U adalah 6U. Maka ini bisa kita gunakan ketaksamaan Cauchy-Schwarz-nya, yang mana dari ketaksamaan Cauchy-Schwarz kita bakal punya 6U ditambah 6V ditambah 6W dikuadratkan akan kurang dari atau sama dengan 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat ditambah 2 kuadrat kemudian dikali dengan U kuadrat ditambah 2V kuadrat ditambah 3W dikuadratkan. Nah, kemudian ini kan berdasarkan ketaksamaan Cauchy-Schwarz. Sementara dari proses kita mengolah soal, kita punya ini pakai tanda sama dengan, artinya ruas kiri dan ruas kanan bernilai sama. Nah, di ketaksamaan Cauchy-Schwarz, tanda kesamaan itu terjadi jika dan hanya jika nilai dari U per 6 sama dengan nilai dari 2V per 3 sama dengan nilai dari 3W per 2. Jadi ini baru kesamaannya terjadi kalau nilai dari A1 per B1 sama dengan A2 per B2 dan seterusnya hingga AN per PN. Nah, lalu anggap kita punya K, elemen bilangan real positif. Karena U per 6 sama dengan 2V per 3 sama dengan 3W per 2. Jadi kita bisa misalkan nilai dari U sama dengan 36K, lalu nilai dari V sama dengan 9K, dan nilai dari W sama dengan 4K. Karena sebelumnya kita sudah punya nilai dari U tambah V tambah W sama dengan nilai U kali V kali W. Jadi kita punya 36 kuadrat dikali K pangkat 3 sama dengan 49K. Dari sini akibatnya nilai K akan sama dengan 7 per 36. Sehingga kita punya nilai U sama dengan 7, nilai V sama dengan 7 per 4, dan nilai W sama dengan 7 per 9. Nah, kita kan nilai U. U tadi adalah kotangen A per 2. Karena kotangen A per 2 adalah 7, akibatnya nilai dari tan atau tangen A per 2 itu sama dengan 1 per 7. Tangen A per 2 sama dengan 7. Lalu kita bisa pakai apa ya? Pakai rumus ini ya, tan 2 alfa untuk mencari nilai tan A-nya. Tan A akan sama dengan 7 per 24. Karena tan A sama dengan 7 per 24, maka kita punya sin A sama dengan 7 per 25. Dengan cara yang sama, nanti tinggal dicari nilai dari sin B-nya. Sin B akan sama dengan 56 per 65, dan nilai dari sin C akan sama dengan 63 per 65. Kita sudah punya nilai sin A, lalu sin B, dan
sin C. Nah, ketiga nilai ini itu bentuknya setara dengan sin A-nya bisa kita ubah menjadi 13 per 325/7. Kemudian sin B-nya bisa kita ubah menjadi 40 per 325/7, dan nilai dari sin C sama dengan 45 per 325/7. Selanjutnya kita gunakan aturan sinus ya. Di aturan sinus itu kan kalau kita punya A per sin sudut A, nilainya sama dengan B per sin sudut B sama dengan C per sin sudut C sama dengan 2 kali R, yang mana R ini merupakan jari-jari lingkaran luarnya dari segitiga ABC. Nah, dengan demikian karena tugas kita adalah mencari segitiga yang sebangun dengan segitiga ini, yang mana sisi-sisinya merupakan bilangan bulat positif dan FEB dari ketiga sisinya ini adalah 1. Lalu kita pandang lagi bentuk terakhir. Kita akan mencari segitiga yang sebangun dengan segitiga ABC, di mana nilai dari sin A-nya adalah 13 per 325/7, sin B-nya 40 per 325/7, dan sin C-nya adalah 45 per 325/7. Maka dari sini kemudian jelas ya, kalau kita kaitkan poin pertama di sini dengan poin kedua di sini, maka kita bisa temukan sebuah segitiga, yang mana segitiga tersebut adalah segitiga dengan panjang sisinya 13, 40, dan 45. Kita ngambilnya dari yang ini ya, dari yang bagian atas ini, 13, 40, dan 45. Jadi logikanya begini, A per sin A sama dengan 2R. Berarti A per 2R sama dengan sin A. Ini dia. Jadi ini 325/7 nya adalah 2R-nya. Ini juga B per 2R, ini C per 2R. Nah, dengan demikian segitiga tersebut adalah segitiga dengan sisi-sisinya ada 13, 40, dan 45 dengan jari-jari lingkaran luarnya 325/7. Sekian dulu pembahasan soal kali ini. Apabila ada pembahasan saya yang keliru, saya mohon maaf. Jika ada masukan atau saran, silakan berikan komentar di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.